Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya kalian? Kan lagi pada UTS nih, agak stres dikit nggak? Stres dikit nggak ngaruh, Kak? Nah, jadi di sini aku mau ngebawain salah satu proker dari PSDM, salah satu proker dari PSDM yaitu Insight atau Information Sharing Tonight. Nah, untuk mulai prokernya ini aku bawainnya dengan tema serba-serbi mahasiswa baru. Jadi kayak gimana sih kehidupan kampus kalian, kerjanya, tugas kalian gimana, organisasi yang diikutin apa aja, pusing gaknya. Nah, untuk buat lebih lanjut ke perbincangannya, kita kenalan dulu nggak sih? Mulai dari aku Sherly dari mahasiswa Matematika angkatan 2022. Kemudian dilanjutkan kalian, Naila dulu. Salwa. Aku Salwa dari Fisika 2000. Kemudian dilanjut yang lain. Perkenalkan, nama aku Zahwa Nata Fiorina, biasa dipanggil Zahwa dari Fisika 23. Perkenalkan, aku Aziza dari Kimia 23. Nah, jadi udah kenal semua nih. Biar nggak menyita waktu juga, aku mau langsung mulai aja ya. Gimana sih cara kalian sebagai mahasiswa baru nih buat mengatasi perasaan cemas atau stres saat pertama kali datang ke kampus? Nah, jadi kan kalian waktu awal masuk kampus kan udah banyak ospek ya, mulai dari ospek fakultas, ospek univ, apalagi nanti ada ospek perjurusan. Nah, gimana sih cara kalian mengatasinya biar gak stres gitu? Mungkin Zahwa dulu bisa jawab. Kalau buat aku sendiri sih ya, Kak, aku cari banyak temen aja. Kalau misalnya aku ada banyak temen, ada temen ngobrol, terus temen cerita. Pokoknya intinya aku cari temen lah buat kalau ada yang nemenin tuh pasti kita nggak bakal kesepian. Terus kayak ada temen yang ngobrol tuh pasti lebih seru aja sih. Jadi nggak ngerasa jenuh, nggak ngerasa cemas, soalnya pikiran kita tuh nggak yang kayak mikir banget tentang ini, tapi kita ngobrol kan kalau banyak temen tuh jadi lebih enjoy aja gitu sih, lebih bisa menikmati gitu. Jadi kalau Jawa sendiri biar buat ngatasi stres itu tuh dengan cara menghabiskan waktu sama teman ya? Iya, bergaul. Kalau yang lain gimana? Kalau dari aku sendiri, aku lebih ke ini sih Kak, me time. Aku soalnya kalau misalnya kayak ospek kayak gitu-gitu kan banyak ketemu sama orang-orang. Jadi biasanya aku buat ngebalikin kayak hal-hal kayak gitu tuh aku sendiri. Jadi kayak di kosan kayak nonton film atau lain-lain gitu sih Kak. Kalau dari Nabila sendiri? Dari satu apa deh, at least waktu misalnya ketemu sama banyak orang tuh nggak yang takut banget kan, karena masih ada temennya juga gitu. Kalau dari Aziza? Dari aku mungkin rada mirip sama kayak Zahwa ya. Dengan kita punya teman atau dengan main sama teman itu bikin rasa cemas atau stres kita di kehidupan kampus yang emang baru kita injak ini jadi
hilang atau ngerasa biasa aja gitu. Apalagi kayak misal kita bisa kayak ada grup angkatan gitu kan, jadi kita bisa nyari teman dulu di situ. Jadi ketika kita berangkat itu kita nggak terlalu takut nggak punya teman atau gimana gitu. Itu sih Kak, kalau menurut aku. Jadi kalian tuh walaupun stres tapi masih bisa ngatasin dengan main me time gitu ya. Semangat. Buat pertanyaan selanjutnya, apa sih yang menjadi prioritas pertama kalian nih waktu masuk kampus? Entah mungkin kalian kayak pokoknya aku harus IP 4 atau mungkin aku mau join UKM deh, aku mau join Hima deh, aku mau join BEM deh, atau apa dulu? Mungkin dari Naila. Aku yang pertama yang benar-benar harus aku tahu sebenarnya tuh tentang kampusnya kan Kak. Kayak lewat apa namanya, biasanya tuh lewat PKKM atau PKKMB kayak kemarin tuh kan kita jadi tahu kampusnya. Kayak tentang kayak kurikulum sama jadwal kuliah. Soalnya kan jadwal kuliah sama jadwal selama sekolah kemarin itu beda banget kan. Terus itu yang kedua tuh sosialisasi. Menurutku cari teman di kuliah tuh penting banget. Soalnya tugas-tugas juga banyak yang kelompok gitu. Buat nilai, sebenarnya aku nggak yang anak ambis banget, tapi aku juga ngarep kayak IPK aku tuh di atas 3. Baru aku join UKM ya biar kayak punya relasi sama join organisasi gitu. Jadi kayak kehidupan di kampus tuh kayak di bawah santai aja gitu. Yang penting semuanya berjalan dengan lancar gitu nggak sih? Oh, tipe itu. Dari Azizah gimana? Kalau dari aku, buat yang bener-bener utama banget itu aku ngeprioritasin tentang sisi Kak. Karena apa ya, kita di kampus tuh ketemu sama banyak orang gitu. Terus yang pastinya itu tuh nggak cuma dari satu daerah aja gitu. Nah itu kan dengan kita berteman sama orang-orang baru, terus itu kan mungkin bisa mudahin kita buat nantinya kayak sama yang dibilang Naila tadi, kayak karena nanti di kampus tuh pasti ada kelompokan gitu kan. Nah itu mungkin dengan kita kenal lebih awal itu tuh bisa memudahkan kita untuk membentuk kelompok di kelas atau gimana gitu. Terus kita juga jadi tahu kayak budaya-budaya dari daerah lain gitu. Jadi aku waktu pertama ke kampus ngeprioritasin relasi sih. Jadi prioritasin relasi juga buat tugas, buat kayak relasi di organisasi juga ya. Jadi balance ya kan. Dari Salwa. Yang udah disampaikan sama Nai sama Azizah itu ya gitu sih Kak. Yang pertama itu pasti relasi, karena nggak bisa dipungkiri ya kalau misalnya relasi itu penting banget di kuliahan. Kayak apa-apa itu ya relasi itu digunain banget. Jadi ya pertemanan itu benar-benar harus dicari sih waktu awal-awal. Yawa sendiri juga mau mencari relasi juga. Iya Kak, sama relasi itu menurutku yang paling penting karena ya penting sih karena kan kita emang juga butuh relasi buat ini ya, buat kedepannya kita kuliah juga pastinya butuh banyak teman. Terus gimana ya, pokoknya ya relasi deh Kak yang pertama aku prioritasin tuh. Kalau nggak punya teman kan juga gimana, kuliah masa nggak punya teman. Bener banget, tapi yang perlu diingat juga kalau mencari relasi itu
kita juga harus tahu orangnya dulu nih, jangan asal milih orang, dan kayak kita juga harus tahu sikapnya mereka buat kedepannya tuh gimana. Jangan ntar kayak terjerumus ke hal yang nggak baik gitu. Jadi kalau dari awal sebisa mungkin, kalau misalnya waktu kalian nyari pertemanan kayak nih anak kayaknya nggak baik deh, jadi kayak mending langsung jauhin aja daripada kalian ketularan. Kalau dari aku gitu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini kan kalian sebagai mahasiswa baru kan udah mulai UTS dan ada beberapa kegiatan juga kayak kegiatan kepanitiaan. Nah, gimana cara kalian ngebuat ngatur waktu? Kayak ngebagi, nanti aku harus belajar, nanti aku harus jadi panitia. Gitu gimana? Mulai dari Azizah. Oke, kalau dari aku, untuk belajar sendiri tuh, aku bukan tipe orang yang kayak belajar dari lama gitu. Aku bukan tipe orang yang kayak gitu. Dan apa ya, karena kalau belajar dari lama itu menurut aku itu kurang efektif karena bakal ketimbun sama hal-hal lain gitu yang emang baru kita baca atau baru kita pelajari sebelum kayak sebelum ujian gitu. Jadi kalau menurut aku apa ya, cara bagi waktunya mungkin di siang kita bisa buat ngatur di kepanitiaan, tapi kan kadang emang kepanitiaan juga bisa rapat malam gitu kan Kak. Nah kalau aku bisa mungkin pulang rapatnya gitu. Jadi emang aku tipe orang yang SKS sih. Jadi tetap bisa ngeimbangin antara kehidupan di kepanitiaan sama di akademik. Bagus. Terus sejauh ini berarti masih bisa ngatur waktu dong? Masih belum kayak, aduh pusing banget gitu, udah belum? Udah ngerasa gitu belum? Masih. Waduh, masih aman aja. Mungkin buat Zahwa gimana? Kalau aku juga masih aman, aku masih tetap bisa bagi waktu kapan dimana itu aku masa organisasi, ngurus organisasi, aku tetap tanggung jawab sama buat kuliah juga di akademik aku juga tanggung jawab. Jadi semuanya masih bisa ke-handle semua di organisasi maupun di akademik gitu. Dari Salwa? Aku gimana ya? Aku tipe orang yang kalau belajar fleksibel sih Kak. Jadi kayak bisa kapan aja bisa. Jadi aku sesuaiin sama jadwal aku. Jadi kalau misalnya emang ada waktu luang, aku belajar. Cuman kalau ada waktu luang, ya aku luangin gitu. Nah terus juga apa lagi ya? Fleksibel. Terus aku biasanya kalau belajar buat UTS gitu, paling nge-review materi yang udah ini sebelumnya sama dosen-dosen, terus juga kan biasanya dapat ada awetan gitu-gitu ya Kak, terus juga kasih latsal sama dosennya. Nah biasanya aku belajar dari situ, itu kayak gak butuh waktu yang lama sih buat aku. Jadi aman-aman aja sih, balance. Dari Naila sendiri? Kalau aku sejauh ini juga alhamdulillah masih aman. Apa ya? Kalau yang penting pas dijelasin itu belajar sendiri, nggak yang makan waktu lama harus ulang dari awal gitu. Terus prioritas menurut aku penting sih. Jadi kayak biar aku tuh tahu mana yang harus aku kerjain dulu gitu. Terus nggak nunda-nunda pekerjaan. Kalau boleh tahu nih, kalian ikut kepanitiaan atau magang apa aja nih? Kalau untuk aku sendiri, aku ikut kepanitiaan di KMS. Nah, di KMS sendiri itu kamu megang proker yang berat atau enggak sih? Kayaknya sih lumayan berat ya acara. Cuman kan aku di situ masih jadi staff.
Jadi ya walaupun apa sih ikut andil di situ, cuman nggak sesibuk yang kool itu Kak. Masih aman lah. Oh, mungkin kayaknya belum kerasa karena KMS belum jalan ya, belum hari ya. Aduh, nanti waktu jalan. Semangat Salwa. Banget. Mungkin buat pertanyaan terakhir nih. Gimana sih cara kalian tuh biar ngejaga kesehatan, biar kalau banyak aktivitas tuh nggak drop dannya tuh masih tetap baik, jadi kayak bisa menjalani hari-hari dengan baik gitu. Dari Salwa dulu boleh? Tadi mood sama apa Kak? Sorry. Kesehatan kayak biar kita nggak gampang sakit gitu. Yang pasti makan sih Kak, makan. Yang penting makan. Aku tipe orang yang makan, kalau makan sehat gitu. Jadi aku makan terus juga harus nggak teratur juga sih, minimal sehari harus makan 2 kali, terus juga minum yang cukup. Nah terus juga istirahat tuh penting. Kadang kan kita kalau jadi mahasiswa begadang ya Kak, cuman kalau misalnya emang waktu keporsir di begadang, biasanya aku langsung hantem baliknya itu di tidur siang, jadi harus tetap tidur juga. Nah terus biar moodnya bagus, aku orang yang kalau misalnya emang di depan orang tuh susah buat moodnya jelek, jadinya ya gitu sih, gampang aja. Gitu. Jadi kayak tidur itu juga utama ya, walaupun kalian tuh sibuk banget gitu. Jangan lupa tidur dan makan teratur agar tidak kena asam lambung. Yang lain mungkin ada pendapat lain? Sama sih Kak, makan teratur sama istirahat yang cukup. Dari Aziza Aku sendiri. ya Salwa Zahwa, yang penting makan sama istirahat. Ya kalau dari aku juga iya sih, yang penting tuh makan sama istirahat. Tapi kalau bisa itu disempetin buat minum vitamin gitu. Karena kita juga makan itu kadang belum tentu kita kayak ya sarapan itu belum tentu. Kadang kan ada beberapa orang juga yang sarapan digabung sama makan siang gitu. Jadi ya vitamin juga penting sih menurutku. Sama mungkin paling minimal susu sama roti ya. Itu paling minimal banget. Jangan makan gacoan di pagi hari juga tuh. Aduh, membuat. Oh iya, tadi ada yang bilang ya katanya harus ada semangat dari Ayang. Gimana nih menurut kalian? Apakah perlu semangat dari Ayang agar mood membaik? Enggak. Yona, No. Salwa enggak. Berarti Salwa nggak butuh semangat dari Ayang ya. Mungkin cukup sekian ya perbincangan serba-serbi mahasiswa baru nih. Buat cukup sekian aja. Aku ucapkan makasih buat semuanya yang udah menemani aku dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Mungkin dari aku cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.